Siapa bilang animasi keren cuma buatan barat atau Jepang? Nih ya, film animasi nomor 1 di Malaysia, Agent Ali bakal guncang bioskop Indonesia. We always think about movies by studios like Pixar, DreamWorks, Studio Ghibli, but Malaysia has been striving in the animated film department too. In fact, Malaysia is becoming a giant in the global animation scene. Malaysia ini kalau buat film animasi emang gak pernah gagal ya. Contohnya kayak film yang satu ini. Dan gue ngerti banget kenapa. Soalnya ini film tuh animasinya nggak ngotak, smooth banget, visualnya juga megah. Bisa dibilang kelas dunia sih. Ini bukan sekedar film anak-anak sih. Ini tuh tontonan keluarga yang visualnya kelas dunia. Jujur ya, walaupun ini tuh film untuk anak-anak, gue sebagai orang dewasa pun puas dan juga senang banget sih selama nonton film yang satu ini. Action dan juga visualnya itu bagus banget. Aku selalu salut sama animasi Malaysia. Secara plot cerita dan grafik animasinya bagus banget cuy. Dan yang sangat gue kagumi dari film ini adalah animasinya gila, keren banget bro. Apalagi fightnya tuh intens sekali. Kayak di setiap fight tuh makin seru. Nih misalnya gue ngira fight ini tuh seru, ternyata ada yang lebih seru lagi. Jadi kayak setiap fight tuh naik level gitu loh animasinya. Keren banget. Kalian lihat sendiri suasana di dalam bioskop, rame banget coy. Karena film pertamanya aja tuh masuk daftar 5 film animasi terlaris sepanjang masa di Asia Tenggara loh. Bahkan nih film kedua ini aja tuh jadi film animasi terlaris di Malaysia tahun ini. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Ria Oktorina. Nah, kali ini aku mau ajak kalian ngobrol soal animasi nih. Sering banget kan kita dengar orang ngomong kalau animasi keren itu cuman buatan barat atau Jepang. Eits, tunggu dulu, jangan salah sangka. Ada yang luar biasa datang dari negara tetangga kita, Malaysia, yang sukses banget bikin heboh bioskop-bioskop di Indonesia. Siapa bilang animasi keren cuma buatan barat atau Jepang? Nih ya, film animasi nomor 1 di Malaysia, Agent Ali bakal guncang bioskop Indonesia. Bukan cuma keren dan penuh aksi, tapi juga ngasih pesan positif buat semua umur. Ceritanya tentang anak muda yang jadi agen rahasia, pakai teknologi canggih buat nyelamatin dunia, dijamin lucu, seru, dan bikin mikir bukan tontonan receh. Buat yang cari hiburan aman buat keluarga, ini dia jawabannya. Anak kecil bisa nonton, orang dewasa juga tetap enjoy. Cerita, animasi, semuanya top tier. Malaysia ini kalau buat film animasi emang gak pernah gagal ya. Contohnya kayak film yang satu ini. Dari kemarin gue tuh udah sering banget ya denger review positif tentang film yang satu ini. Dan akhirnya guys, sebentar lagi bakalan tayang di Indonesia. Bahkan ya ini tuh gue cek sendiri loh di IMDb, dan film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi. Film pertamanya sendiri dirilis pada tahun 2019, dan yang keduanya kali ini secara cerita dan juga visual animasinya ini lebih matang dan juga detail banget sih. Nah, jadi pada film Agent Ali 2 The Movie ini masih melanjutkan dari cerita pertamanya, dimana buat kalian yang mungkin belum tahu nih ya, kalau film ini melanjutkan kisah dari Ali, bocah berusia 12 tahun yang menjadi agen rahasia setelah tanpa sengaja mengaktifasi teknologi canggih bernama Iris, yaitu adalah Infinity Retinal Intelligence System milik badan intelijen bernama MATA, Meta Adventure Technical Agency. Setelah insiden itu, Ali bersama teman dan juga pamannya pun bekerja sama untuk menjalankan misi MATA. Kali ini mereka ini mendapatkan misi untuk mencoba teknologi baru MATA yang dinamakan Satria. Terungkap juga nih di film terbarunya ini siapa orang yang ingin merebut Satria dan juga menyabotase kejadian demi kejadian melalui AI. Jujur ya, walaupun ini tuh film untuk anak-anak, gue sebagai orang dewasa pun puas dan juga senang banget sih selama nonton film yang satu ini. Action dan juga visualnya itu bagus banget. Seperti yang gue sampaikan di awal ya, kalau film ini memang berkolaborasi dengan animator Indonesia, yaitu Dipadri Animation Studios yang berbasis di Yogyakarta. Ada juga ya salah satu pengisi soundtracknya dari band Niji berjudul Teman Sejati. Cerita dan juga konflik yang disajikan di film ini tuh solid dan juga enak banget buat diikutin. Selain itu ya, seperti di film pertamanya, kehadiran Comot, si kucing milik Ali ini juga sangat mencuri perhatian. Comel sangat. Jadi film Agent Ali The Movie 2 ini jadi film animasi terlaris di Malaysia tahun ini. Dan gue ngerti banget kenapa. Soalnya ini film tuh animasinya nggak ngotak, smooth banget, visualnya juga megah. Bisa dibilang kelas dunia sih, karena keren, ceritanya juga makin kompleks. Dan cocok banget nih ditonton di liburan sekolah anak kayak gini. Animasinya gue suka, gerakan karakternya smooth banget, efek kejar-kejarannya seru deg-degan. Dan detailnya tuh kayak berasa nonton Pixar
versus Marvel versi Asia Tenggara. Dari rambut Alicia sampai teknologi AI-nya itu rapih banget. Apalagi Agent Ali nih, si tokoh utama pakai suit satria lengkap dengan teknologi Verufluid dan AI buat upgrade skill fisik dan mental dia. Dan di film ini, Ali tuh dapat misi baru yang bikin dia tuh harus milih antara nurutin hati atau tugas. Ada karakter baru juga tuh. Bahkan musuh lama nih, si Neonimus muncul dong. Dan ada konflik yang lebih gede. Dan semua tuh dikemas makin seru dan emosional. Anak-anak pasti betah sih. Yang dewasa juga kebawa emosinya. Agent Alicia juga makin cool sih. Tapi salah satu karakter favorit gua yaitu Cegu lah pastinya. Duh, itu kerjaannya si Cegu bikin ngakak sih. Bener-bener ngasih selingan humor di tengah ketegangan. Pokoknya chemistry mereka tuh lucu dan natural banget sih. Dan gue juga salut banget sama tim animasinya Agent Ali 2. Ini bukan sekedar film anak-anak sih. Ini tuh tontonan keluarga yang visualnya kelas dunia. Gak heran ya, jadi film animasi paling laku tahun ini nih di Malaysia. Jadi pas banget buat nemenin liburan sekolah. First time wearing turban, kinda nervous. Agak shock sih, terutama berkali-kali aku dipanggil makcik. Padahal aku ini kan lagi cosplay. Yap, betul sekali, aku lagi cosplay Agent Dayang di premier film Agent Ali di CGV Grand Indonesia. Dari budak-budak sampai orang yang udah berumur kayak saya, semuanya nonton film Agent Ali dong. Aku selalu salut sama animasi Malaysia. Secara plot cerita dan grafik animasinya bagus banget cuy. Dan aku ketemu pengisi suara Ali, Kak Ida. Satria Bangkit. Menurut aku ceritanya jadi makin kompleks ya. Tapi justru itu yang bikin Agent Ali semakin seru. Pantesan penontonnya gak cuma anak-anak tapi juga ada dari remaja sampai dewasa. Ditambah ending filmnya bener-bener bikin aku shock. Alicia aku. Aku kasih rating film ini 2/10 deh karena kurang banyak adegan Uncle Rizwan. Asli kalau lu berpikir film Agent Ali ini dibuat cuma untuk anak-anak, bentar. Film yang kedua ini tuh beda level bro. Ya jadi gue udah nonton film Agent Ali The Movie 2 kemarin. Dan ini menjadi film animasi terlaris di Malaysia tahun ini men. Jadi ini tuh ceritanya tentang Ali yang dapat upgrade kekuatan yang gila-gilaan. Dia tuh dapat kostum yang namanya Satria yang dilengkapin sama AI yang super cerdas, super canggih. Nah tapi ada karakter musuh misterius yang namanya tuh Neonimus. Yang dia tuh berusaha untuk menghancurkan Cyberraya. Nah, pada saat itulah Ali dan teman-teman agentnya berusaha untuk melindungi Cyberraya dari ancaman jahat si Neonimus ini. Dan yang sangat gue kagumi dari film ini adalah animasinya gila, keren banget bro. Apalagi fightnya tuh intens sekali. Kayak di setiap fight tuh makin seru. Nih misalnya gue ngira fight ini tuh seru, ternyata ada yang lebih seru lagi. Jadi kayak setiap fight tuh naik level gitu loh animasinya. Keren banget. Bahkan karakter Comot, kucing peliharaannya Ali itu punya peran penting di film ini. Jadi bukan sekedar hewan peliharaan doang. Apalagi karakter Alicia. Itu adalah karakter favorit gue. Itu dia keren banget bro. Tapi seperti yang gue bilang tadi di awal-awal, kalau film Agent Ali ini tuh dibuat bukan cuma buat anak-anak aja. Karena ceritanya dalam banget bro. Soal kepercayaan, soal pengorbanan, soal menjadi seorang satria yang sesungguhnya seperti apa. Lu bakal dibuat terlena sama film Agent Ali The Movie 2 ini. Asli dah. Kalau lu suka sama animasi yang keren, ceritanya menyentuh, plot twist yang tidak terduga, film Agent Ali The Movie 2 ini tuh film yang sangat cocok buat lu sih. Jadi jangan lupa nonton film Agent Ali The Movie 2 di CGV tanggal 27 Juni 2025. Ini cocok untuk tontonan anak-anak di liburan kali ini sih. Satria Bangkit. Gue baru aja datang ke gala premiernya Agent Ali The Movie 2. Kalian lihat sendiri suasana di dalam bioskop, rame banget coy. Agent Ali ini merupakan film animasi dari Malaysia yang juga berkolaborasi dengan kreator-kreator asal Indonesia. Bahkan soundtrack dari film ini diisi dengan band Niji dari Indonesia. Coba kalian dengerin sekilas soundtracknya coy. Gokil gak tuh? Lanjutkan kisah Ali, seorang anak berusia 12 tahun yang direkrut menjadi agen rahasia. Kali ini, Ali mendapat ancaman baru yang jauh lebih menantang, yang dapat membahayakan keselamatan dirinya serta agensinya. Ia akan berhadapan dengan penjahat cyber yang sangat berbahaya coy. Film ini juga akan berfokus pada pendalaman karakter Ali dan Alicia. Yang mau ngajak anak-anak nonton, nih, Agent Ali The Movie 2. Menjadi tontonan yang tepat antar generasi, cocok buat anak-anak maupun orang dewasa sekalipun. Lah seru banget anjay, alur ceritanya ringan, banyak actionnya, dan selalu membuat penasaran sampai akhir film. Lu jangan buru-buru keluar dulu sampai kredit titelnya habis, karena bakalan ada spesial cuplikan tentang kisah Agent Ali selanjutnya. Udah gua tonton duluan coy, dan ini seru banget. Ini filmnya keren banget sih. Keren dalam arti filmnya tuh seru, tegang, gak ngebosenin, tapi juga punya makna penting nih, terutama buat anak-anak, yaitu soal
persahabatan, kerja sama tim, dan pastinya pantang menyerah. Jadi gue baru aja nonton film judulnya Agent Ali The Movie 2, yang mana film ini masih ngelanjutin banget nih dari film pertamanya yang sukses besar. Karena film pertamanya aja tuh masuk daftar 5 film animasi terlaris sepanjang masa di Asia Tenggara loh. Bahkan nih film kedua ini aja tuh jadi film animasi terlaris di Malaysia tahun ini. Jadi film kedua ini tuh ceritanya tentang Ali, seorang agen rahasia yang terpilih buat jadi pilot Project Satria, proyek kostum yang bikin kekuatan fisiknya itu makin di luar batas manusia. Tapi sebagai agen muda, Ali harus dihadapin sama banyak banget nih ujian berat, termasuk melawan musuh barunya di sini. Nah, yang gue suka dari film ini tuh punya visual animasi yang cakep banget gitu loh. Gimana enggak ya? Maksud gue kayak banyak banget adegan bertarung melawan musuh yang bikin animasinya tuh jadi kayak makin rumit. Visual futuristik di film ini juga kayak berasa kayak lagi nonton film di masa depan gitu ya. Tapi bukan cuma soal visual yang bagus dan juga cerita yang seru doang nih. Menurut gue film ini bakalan ngasih makna penting juga, entah buat anak-anak atau bahkan momen dramatik yang bisa bikin orang dewasa juga terharu loh. Bahkan nih pas gue nonton film ini di bioskop aja banyak banget gitu loh anak-anak yang enjoy sama filmnya, ikut senang, ikut ketawa, seru-seruan lah sepanjang film pokoknya. Aku rasa Agent Ali movie yang kedua ni memang sabutan dia lain macam Mat. Ramai tak boleh nak move on, start berhalusinasi makan dengan Alisha. Ada yang repeat sampai 6 kali Mat. Mana taknya Mat? 11 hari tayangan termasuk tayangan awal boleh capai 34.2 juta. Tapi misi kita belum selesai Mat. Kita kena support sampai 60 juta. Dan aku yakin ramai tengok balik season 1 sampai season yang ketiga. Kan? Termasuk akulah. Aku rasa Agent Ali movie kedua ni memang dah level lain macam babe. Tapi satu benda yang aku tak suka adalah aku kena tunggu setahun atau 2 tahun lagi untuk dapat sambungan movie ni. Disebabkan movie ni ada cliffhanger yang buatkan aku nak tahu sangat Mat. Like banyak benda berlaku at the same time masa ending tu. Dan benda yang aku paling nak highlight dalam movie ni adalah fighting scene yang memang nampak smooth. Setiap pergerakan fighting yang membuatkan aku rasa satisfied gila. Kita selalu nampak anime macam Naruto punya fight yang detail, tapi kali ni animated Malaysia pun boleh buat dengan keunikan dia yang tersendiri. Dan yang kedua adalah character development, terutama Alisha. Kali ni memang totally kita nampak side lain daripada Alisha, dan benda ni kita perlukan, bukan setakat hanya nak fokus kepada Ali sahaja. Overall aku boleh bagi rating sebanyak 10/10 superstar untuk Agent Ali movie yang kedua ni. Korang rasa bila kita nak dapat musim yang keempat ni dan pasal apa? Cuba share dekat komen. Mana dekat sini peminat Agent Ali? So ramai gila yang dah tengok Agent Ali second movie. Okay, memang ramai gila yang berpuas hati. Kutipan filem pun tinggi gila. So, selepas habis filem ada yang tanya, lepas ni what's next? Movie ke series? Okay, so kita sebenarnya dah dapat confirmation yang selepas ini akan ada Agent Ali movie yang ketiga. Okay, aku akan cerita sikit pasal info ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten info news macam ni, boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap. So, kalau korang tak tahu, filem yang paling meletup untuk bulan ni memang filem Agent Ali. Okay, bukan filem Keluang Man, maafkan saya. Okay, dengan kutipan sebanyak lebih 50 juta dalam masa 18 hari. Ini pun belum update Aku rasa yang ini gambar minggu lepas kot. Aku duk mencari bila gambar update paling latest kan. Tapi aku rasa yang ini yang diorang update lah. Okay, diorang tak update hari-hari macam Blood Brothers. Tapi aku percaya kutipan setakat hari ni memang lebih lah daripada jumlah ke atas ni. Sebenarnya bila filem ini ditayangkan, tak pelik dapat numbers yang tinggi macam tadi. Sebab apa? Dalam masa 4 hari tayangan sahaja, korang tengok filem Agent Ali nombor 2, 15.3 juta, Mecha Mato 10 juta, ada Bobo Boy, lepas tu ada Agent Ali movie yang first, semua jauh ditinggalkan Agent Ali movie yang kedua. Kalau tengok dekat Google, AI ada bagi tahu kutipan AI pun tak update. AI setakat ni baru 35 juta, padahal dah lebih 50 juta dah. Dan sebenarnya aku rasa Sheriff pun kena tapau ni. Aku rasa Agent Ali akan berada di tempat ketiga belakang Blood Brothers. Korang rasa macam mana? Setuju ke tak setuju? Aku predict dalam 60 lebih macam tu lah, hampir 70. Apa-apa pun berbalik kepada topik asal kita. So aku ternampak satu podcast ni yang mana dia tanya, okay, this guy, okay, the main guy pasal Agent Ali, dan dia bagi tahulah yang dia berhasrat untuk sambung dengan movie yang ketiga. Sebab movie yang kedua yang kita baru tengok baru-baru ni memang tergantung. Okay, tak habis. Tenang sangat tengok kesinambungan dia. So, boleh kata confirmation lah kat sini yang bukan season 4, tapi movie yang ketiga dulu yang akan dikeluarkan. Tapi aku rasa kalau keluar movie mungkin kena tunggu lagi 2 tahun lah kot. So, 2027 Agent Ali yang ketiga. Alright, korang komen dekat bawah, adakah korang prefer
series dulu ataupun movie? Okay, komen dekat bawah dan macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow. Banggalah to be honest, sebab Indonesia sebenarnya talent diorang dahsyat tau. Talent diorang dahsyat. You can tengok diorang punya industri music, tengok diorang punya industri filem, industri animasi, diorang pun sebenarnya very strong. Cuma mungkin diorang belum crack the code previously. Sebelum Jumbo ni kan dia macam belum, I think they've been trying, tapi Jumbo ni lah finally yang meletup kan. And I feel for country macam kita yang population kita jauh lebih kecil, for how long we have been the benchmark, saya rasa banggalah, dan saya appreciate diorang punya support sebab audience daripada Indonesia memang sangat-sangat ekspresif dalam menyampaikan diorang punya minat terhadap animasi dari Malaysia. So mungkin boleh the struggle tu. Macam mana? Saya sebenarnya daripada musim 1 lagi, dia masa membuat musim 1 dia satu pengalaman yang baru sebab itu portfolio saya yang pertama sebagai seorang penulis dan saya ada team saya apa semua kan. Tapi lepas kita hasilkan musim 1 tu, dia jadi macam it was so well received kan. Bila mula musim kedua tu, dia jadi persoalan, boleh ke kita nak overcome, and or was that all just a fluke? Adakah kita hanya bernasib baik dapat sambutan yang baik? Dan turns out dapat juga sambutan yang lebih baik dekat musim kedua tu, alhamdulillah. Dan bila nak tulis movie tu, dia jadi pengalaman baru pula sebab sebelum tu kita hanya buat series, dan bila masuk ke movie dia jadi macam terduduk jugalah, macam ni rupanya susah nak tulis movie kan. And then keluar dan kita tengoklah kan hasil dia macam mana. So sama juga bila saya buat movie yang kedua ni, dia masih ada that feeling yang macam adakah semua selama ni kita hanya bernasib baik. Dan dekat WOW kita punya proses menulis tu memang a lot of grinding. Macam kalau orang tanyakan apa inspirasi dia, it's less about inspiration, more about the grind. It's through hours and hours of brainstorm session, menulis bila tak ada idea kan, macam feeling dia macam, tahulah kalau you guys tulis kan dia macam nak mengantuk kepala kat dinding kan macam, tapi itulah you somehow you just have to push through. And then bagusnya saya rasa dalam saya punya team kita tak segan nak komen sesama sendiri punya idea dia. Kita dah sampai satu tahap di mana kita tahu apa feedback yang kita dapat, dia bukanlah anything personal. Jadi dia semua orang dah tahu, orang kata apa yang disebut, apa yang diluahkan tu semuanya untuk kebaikan produk tu sendiri. Sebab saya rasa saya berjaya lah develop that environment dengan team di mana baiklah kita sendiri yang komen apa yang tak kena dengan kita punya cerita sebelum orang lain yang komen. Would you believe me if I told you that the Malaysian animation industry was valued at over $1.6 billion in 2020? When we think about animated movies, we always think about movies by studios like Pixar, DreamWorks, Studio Ghibli, but Malaysia has been thriving in the animated film department too. In fact, Malaysia is becoming a giant in the global animation scene. Let me take you through the best animated movies made right here at home. Gang, pengembaraan bermula. 2009. The first ever Malaysian 3D animated film follows Upin, Ipin and their friends as they investigate the mystery of a haunted house in their village. Created by Lesco Park, the movie took 2 years, 4.3 million ringgit and 40 local animators to complete. It grossed 6.3 million ringgit, making it the highest grossing animated film in Malaysia for a while. The success of this movie helped propel the Upin and Ipin series to international fame. Betul kak, tak ada apa-apa yang jadi. Betul. Bola Kampung The Movie, 2013. Orang ni tak serius lah. Kalau saudara kau betul-betul hilang, macam mana? Based on the popular TV series produced by Animasia Studios and Yang Jiang Animation, this film follows Iwan, Azizul and Sabuk as they navigate between their village and the virtual world. It is the first Malaysian animated film to be produced in 3D stereoscopic format. Many popular Malaysian celebrities are featured in this film,
such as Aflin Shawki, Asnil Nawawi, Baki Zainal, Diana Yusof, and Rahim Omar. Boboiboy Boy the Movie, 2016. Kakek rompak lebih bersih. Ini Oshobot, kawan baik aku. This action-packed adventure follows Boboiboy Boy and his friends as they face an alien treasure hunter who wants to steal Boboiboy Boy's elemental powers. With creative use of his powers like earth, fire, and lightning, Boboiboy Boy must protect an ancient power spear. The production for the film took 2 years with a staff of 70 animators. It grossed 25 million ringgit and became Malaysia's second highest grossing animated film. Animonstar Studios then followed up with Boboiboy Boy Movie 2, breaking its predecessor's box office record. And the third movie, Boboiboy Boy Movie 3 Gulatan, is slated for release in 2026. Agent Ali the Movie, 2019. Sejak ada Iris Neo, saya rasa makin diketepikan. A high-tech spy action film about Ali, a 12-year-old boy who accidentally becomes an agent for Mata. The film delves into Ali's relationship with his family while tackling a dangerous mission to save the city. Based on a local TV animation series, it is the first film from WOW Animation. The movie was praised by audiences and critics for its blend of emotional storytelling and thrilling action scenes. It grossed over 30 million ringgit in Malaysia, making it the highest grossing Malaysian animated film of all time. In Vietnam, the film was screened as a representative of Malaysia in the 2020 ASEAN Film Week. This is the only animated feature film to join the event. A sequel, Agent Ali 2, is coming real soon. Ribbit 2014. A quirky comedy about Ribbit, a frog with an identity crisis. He believes he's not meant to be a frog and sets out on an adventure to find his true purpose. The movie features the voices of Sean Austin from Lord of the Rings, Russell Peters, Tim Curry, and our very own Amelia Henderson. The film was co-produced by KRU Studios and Crest Animation Studios and premiered at the Niagara Integrated Film Festival on the 21st of June 2014, where it won Best Family Film. So, the next time somebody asks about animated Malaysian movies, just send them this reel. Let me know which one of these was your favorite to watch down in the comments below. Agent Ali the Movie 2, animasi asal Malaysia, benar-benar berhasil mengguncang layar lebar di Indonesia. Film ini bukan cuma disukai di negara asalnya aja, tapi juga berhasil menarik perhatian para penonton di sini. Kualitasnya nggak main-main loh. Dari segi cerita, animasi, sampai efek-efeknya, semuanya dikemas dengan sangat rapi dan keren banget. Malaysia memang sudah lama dikenal sebagai salah satu negara dengan industri animasi terbaik di Asia. Mereka serius banget dalam membangun dunia animasi mereka, makanya gak heran kalau Agent Ali jadi salah satu animasi terlaris di Asia Tenggara. Bukan cuma bikin bangga rakyat Malaysia, tapi juga ngasih inspirasi buat kita semua. Malaysia memang tak pernah gagal dalam menghadirkan karya yang bisa bersaing di tingkat internasional. Jadi teman-teman, sudah saatnya kita nggak cuma terpaku sama animasi buatan barat atau Jepang. Yuk, kita buka mata dan apresiasi juga karya-karya hebat dari Asia, termasuk dari Malaysia, dan semoga ini jadi motivasi buat para animator muda Indonesia supaya bisa menciptakan karya luar biasa yang bisa mendunia. Ingat, saling dukung, saling belajar, biar Asia makin kuat di dunia animasi. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.